Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3871. Setelah melihat Nelly Patlow bersikap tidak masuk akal, Irene Johnson mau tidak mau angkat bicara. Apa yang kamu maksud dengan fitnah? Kami menyatakan fakta di sini. Kamu telah menerima pembayaran untuk merawat pasien. Namun kamu di sini berkeliaran menemui seorang dewi alih-alih melakukan pekerjaanmu. Anda membiarkan pasien Anda membusuk di ruang gawat darurat selama setengah jam. Dan kemudian Anda menolak mengembalikan uang jaminan kepada kami. Moral macam apa yang bahkan dimiliki rumah sakit? Ini bahkan bukan rumah sakit sama sekali. Ini hanyalah sarang pencuri. Irene kemudian mengeluarkan ponselnya sebelum dia dengan dingin berseru. Saya akan melaporkan ini ke FDA sekarang. Harvey York dengan tenang melirik Nelly sebelum dia memberi isyarat ke Julian York untuk menjaga keamanan Ellen Moreno. Kata-kata keras Irene membuat Nelly merasa ini akan menjadi situasi yang sulit. Nelly menunjukkan tatapan dingin sebelum melambaikan tangannya. Memanggil puluhan satpam untuk mengepung Harvey dan yang lainnya. Kemudian, dia dengan jijik bertepuk tangan dan memperlihatkan kakinya yang ramping. Anda harus membayar harga untuk melakukan hal yang salah di sini di rumah sakit kota Blackburn. Berlututlah. Akui kesalahanmu. Lalu jilat sepatuku sampai bersih dan bayar $150.000 sebagai kompensasi untuk Dr. Bell. Hanya dengan begitu aku akan membiarkan kalian lolos. Aku tidak akan mempersulitmu. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan memastikan kalian semua tetap terkunci di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Kami akan mendeportasi Anda. Setelah Anda selesai menangis dan meratap di penjara selama kurang lebih 1 tahun. Jelas. Ini bukan pertama kalinya Nelly menghadapi keadaan seperti itu. Itu sebabnya dia tampak sangat berpengalaman. Setiap orang luar yang menyebabkan masalah di rumah sakit akan berakhir sama. Rainbell dan yang lainnya menyeringai gembira setelah melihat pemandangan itu. Mereka mengira Harvey akhirnya bertemu dengan lawannya. Beraninya seseorang yang bukan tokoh terkemuka di kota pamer di sini. Betapa bodohnya dia. Kamu benar-benar melanggar hukum. Aku kan memanggil polisi. Seru Irene dingin. Tamparan. Nelly melangkah maju dan menamparkan wajah Irene bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Polisi tidak akan bisa melakukan apapun di sini. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Irene juga seorang seniman bela diri tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tamparan itu. Dia dipaksa tersandung kembali ke titik di mana dia hampir jatuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bam! Harvey langsung menendang perut Nelly tanpa ragu. Nelly menjerit kesakitan saat dia dikirim berguling ke belakang. Bersamaan dengan suara dentuman keras, punggung Nelly terhempas tepat ke dinding. Para perawat dan dokter cantik menjerit ketakutan. Petugas keamanan juga langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan benar-benar terjadi. Nelly adalah ratu rumah sakit kota Blackburn. Para dokter, perawat, dan bahkan petugas kebersihan tidak punya pilihan selain memanjakannya tanpa syarat. Ada ahli waris kaya asing yang melecehkannya sebelumnya. Tetapi kakinya patah menjadi 2 dan segera dijebloskan ke balik jeruji besi karena dukungan kuat Nelly. Ahli waris kaya baru dibebaskan ketika keluarganya memohon dan membayar uangnya. Namun karakter yang kuat dan dominan seperti dia benar-benar dihancurkan oleh orang asing. Ini tidak bisa dipercaya. Pengaruh Nelly sangat besar di dalam kota.
Tetapi bahkan penjaga keamanan saja akan dapat memberi pelajaran kepada orang luar yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bab 3872. Setelah beberapa saat, Nelly Patlow akhirnya kembali sadar. Dia memegangi perutnya sambil memelototi Harvey York dengan marah. Beraninya kau menendangku, bajingan. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu hanya pemilik rumah sakit yang tidak bermoral, bukan? Jawab Harvey. Aku mendapatkan orang yang tepat, bukan kamu. Nelly sangat marah saat melihat ekspresi tenang Harvey di wajahnya. Pergi, dapatkan dia, kalian semua, serunya sambil menunjuk Harvey. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Lusinan penjaga keamanan benar-benar mengepung Harvey sambil menunjukkan senyum celaka. Irene Johnson sangat terkejut dengan pemandangan itu. Dia tidak pernah berada dalam situasi seperti ini. Dia juga tidak berpikir rumah sakit akan menjadi tidak masuk akal seperti ini. Awas, Tuan York, seru Irene secara naluriah. Rainbell tertawa kecil. Anak ini mati karena menentang sutradara. Tidak masalah jika dia berhati-hati. Dia pasti sudah mati. Para pasien dan staf medis yang menonton pertunjukan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Semua orang tahu status Nelly adalah kelas menengah. Tetapi dia memiliki kekuatan dan koneksi. Tak seorang pun di rumah sakit berani menentangnya. Para turis itu harus melawan Nelly dari semua orang di sini. Apakah mereka memiliki keinginan mati atau semacamnya? Satpam di depan berjalan menuju Harvey dengan senyum pahit. Dia mematahkan lehernya sebelum menunjukkan tatapan menghina. Kamu pasti gila menyebabkan masalah di sini. Nak, tamparan. Kamu terlalu banyak bicara. Harvey menamparkan wajah satpam itu dengan ekspresi kesal. Penjaga keamanan itu langsung jatuh ke tanah. Tidak sadarkan diri. Dia pingsan. Staf medis dan pasien di sekitar tercengang. Bahkan Nelly, Rain, dan yang lainnya berdiri membeku. Mereka tidak menyangka satpam yang jangkung dan kuat itu pingsan setelah terkena satu tamparan. Lelucon apa ini? Mereka secara naluriah melangkah mundur setelah melihat pemandangan itu. Nelly dipenuhi amarah yang tak terkendali ketika dia menyadari bahwa dia ketakutan. Pergi, dapatkan dia. Dia tidak bisa mengambil apapun dari kalian. Dia benar-benar marah. Bagaimana dia mempertahankan posisinya sebagai ratu rumah sakit jika orang luar seperti ini tetap hidup? Dia akan berubah menjadi lelucon terbesar di kota jika kabar tentang ini tersebar. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Penjaga keamanan yang tersisa berteriak marah sebelum menerkam tepat ke arah Harvey. Harvey memberi isyarat kepada Julian York untuk merawat Irene dan Ellen Moreno sebelum melangkah maju. Tampar. Hanya dalam 30 detik, Harvey berhasil menamparkan setiap satpam yang mengepungnya hingga rata dengan tanah. Kemudian, Harvey dengan tenang menyeka tangannya dengan tisu. Orang-orangmu tidak baik di sini. Kamu, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu bisa bertarung. Nelly mundur beberapa langkah setelah ditakut-takuti oleh dominasi Harvey. Dia melangkah maju lagi sambil menggertakkan giginya. Mendidih karena marah. Hubungi Inspektur Miller. Rain. Katakan padanya bahwa seseorang menyebabkan masalah di rumah sakit. Bajingan ini tidak akan berani melawannya. Saya mengetahuinya. Bab 3873. Harvey York mengerutkan kening. Dapat dikatakan bahwa Blackburn City benar-benar melanggar hukum. Bersekongkol dengan pejabat pemerintah seperti ini jelas terlalu berlebihan. Nelly Patlow mengira Harvey ketakutan saat melihat wajahnya. Dia dengan cepat mendapatkan kembali keberaniannya saat dia menggertakkan giginya. Apakah kamu takut sekarang? Dia memelototi Harvey dengan senyum dingin. Apakah kamu akhirnya mengerti apa yang kamu lakukan salah? Masih ada waktu untuk mengemis. Jika kamu tidak melakukan itu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya.
Nelly menyuruh Rainbell untuk memanggil staf medis dan penjaga keamanan lainnya. Harvey dan yang lainnya benar-benar terkepung luar dalam. Orang-orang menatap tajam ke arah Harvey dan yang lainnya. Mereka yakin jumlah mereka cukup untuk mengintimidasi mereka. Nelly menjadi lebih sombong setelah melihat pemandangan itu. Sembah dan jilat sepatuku sampai bersih. Nak, serunya setelah mengeluarkan tawa dingin. Jika tidak, kamu dan temanmu harus tinggal di balik jeruji besi untuk sementara waktu. Irene Johnson mulai panik. Julian York dengan dingin mengejek dengan ekspresi menghina di wajahnya. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Merasa kasihan atas apa yang akan terjadi pada Harvey. Apa yang akan mereka lakukan ketika inspektur tiba? Jadi bagaimana jika mereka bisa bertarung? Apa yang akan mereka lakukan? Melawan hukum. Harvey menunjukkan ekspresi tenang sambil menatap Nelly. Saya tidak tahu apakah kami akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Tapi, saya tahu bahwa Anda dan rumah sakit harus membayar harga atas apa yang terjadi. Sudah cukup buruk bahwa kamu tidak bermoral. Tetapi kamu juga mencoba untuk mengambil keuntungan dari kehidupan orang-orang di sini. Ini hanyalah sarang pencuri yang dibangun untuk menipu uang dari turis yang tidak menaruh curiga. Anda bertindak seperti semua yang terjadi di sini sangat normal. Hari-hari baikmu akhirnya akan berakhir hari ini. Rumah sakit ini ditakdirkan untuk mati. Rain dan para perawat cantik mencemooh setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia telah melihat banyak orang yang disebut tokoh terkemuka berbicara di sini. Tetapi mereka tidak pernah berhasil mengejutkan mereka sekalipun. Beberapa bahkan menggunakan otoritas orang lain untuk membuat ancaman. Sementara yang lain akan meminta cadangan meskipun tidak memiliki cukup daya untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Nelly tertawa dingin. Kurasa kau tahu cara menggunakan mulut itu lebih baik daripada kepalan tanganmu. Kamu ingin rumah sakit mati. Kamu pikir kamu siapa? Kami bisa menenggelamkanmu dalam ludah di sini jika kami mau. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menutup rumah sakit? Rain dan yang lainnya mengangguk serempak sebelum menunjukkan ekspresi bangga. Secara alami, mereka percaya bahwa si bodoh ini, Harvey, akan menemui ajal yang mengerikan. Tuan York, haruskah kita meminta bantuan? Tanya Julian secara naluriah setelah melihat pemandangan itu. Tidak perlu. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Inspektur Kota Blackburn terhadap situasi tersebut. Jawab Harvey dengan senyum tipis. Julian ragu-ragu sebelum tetap diam. Segera setelah itu, suara mesin terdengar di pintu masuk rumah sakit. Selusin pria berseragam dengan senjata api masuk ke dalam. Seorang pria dengan potongan rambut yang memimpin kelompok itu melambaikan tangannya sebelum mendorong kerumunan itu ke arah Nelly. Saya dengar ada yang membuat masalah di sini. Direktur Patlow, katanya dengan ekspresi garang di wajahnya. Siapa orangnya? Saya akan mengajari mereka untuk menghormati hukum kota Blackburn. Bab 3874. Nelly Patlow merasa sangat gembira saat melihat pria itu muncul. Dia segera memeluk lengan pria itu dengan tatapan lembut sebelum dia berbisik. Waktu yang tepat. Inspektur Miller. Bajingan itu menyebut kami tidak bermoral sebelum dia mulai menamparkan semua orang di sini. Dia bahkan menendang perutku. Kamu harus memasukkannya ke sel. Dia perlu memikirkan apa yang telah dia lakukan. Dia perlu tahu apa yang akan terjadi jika dia menentangku. Nelly menunjuk Harvey York dengan ekspresi tinggi dan perkasa di wajahnya. Rainbell dan yang lainnya berbicara serempak. Meneriaki Harvey karena tidak masuk akal dan menyebabkan masalah. Apa? Siapa yang memukul Direktur Patlow? Di siang bolong. Bukankah hukum itu penting? Inspektur Miller dengan dingin memelototi Harvey. Setelah menyadari bahwa Harvey bukan dari Laut Selatan, Inspektur Miller tertawa kecil. Bahwa dia, kami akan mengobrol panjang dengannya setelah itu. Eksekusi dia segera jika dia menolak.
Harvey menunjukkan senyum tipis sebelum menyipitkan mata ke arah Inspektur Miller. Anda seorang inspektur. Anda mewakili kepolisian. Namun Anda tidak akan menyelidiki semuanya di sini terlebih dahulu. Apakah menurutmu aku membutuhkan seseorang sepertimu untuk menguliahiku? Kamu menyakiti orang. Ini kejahatan. Itu wajar bagi saya untuk membawa Anda. Tentu saja. Kamu bisa memilih untuk tidak menurut. Tapi jika kamu melakukannya, aku harus menembakmu di sini. Inspektur Miller mengangkat suaranya dengan tatapan berwibawa ketika dia mengulurkan telapak tangannya untuk menepuk wajah Harvey. Harvey menangkis tangan itu sebelum melirik Inspektur Miller. Lakukan panggilan. Julian York membeku. Dia mengerti apa yang dimaksud Harvey setelah itu. Dia cepat memutar nomor sebelum berbicara sebentar di telepon. Lalu menyerahkannya kepada Inspektur Miller. Bosmu menyuruhmu untuk menjawab. Inspektur Miller mengerutkan kening sebelum mengangkat telepon. Detik berikutnya, wajahnya langsung kehilangan semua warna. Setelah menutup telepon dengan tatapan muram, dia menatap Harvey dengan dingin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Direktur Patlow, katanya kepada Nelly. Tentu saja. Dia tidak menyangka Harvey dan yang lainnya benar-benar mengenal Inspektur Files dari kantor polisi kota Blackburn. Inspektur Files tidak terlalu agresif saat berbicara. Bagaimanapun, dia adalah temannya. Tapi itu cukup untuk menunjukkan kekuatan Harvey baginya untuk memiliki hubungan dengan sosok yang begitu menonjol. Inspektur Miller tahu dia tidak punya peluang melawan orang di hadapannya. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Nelly menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Mereka hanya sekelompok turis. Inspektur Miller, apa maksudmu kamu tidak bisa melakukan apapun pada mereka? Inspektur Miller tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap jauh ke mata Harvey sebelum dia berbalik. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Kata Harvey dengan tenang. Mata Inspektur Miller berkedut sebelum dia berbalik untuk melihat Harvey. Aku sudah memberimu rasa hormat yang cukup. Jangan coba-coba melewati batas. Apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Sebagai penegak hukum, kamu tidak hanya cukup tidak masuk akal untuk memihak pelaku. Kamu bahkan tidak bisa meminta maaf dengan benar. Namun kamu mencoba untuk menyelinap pergi seperti ini. Harvey melangkah maju sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Apakah kamu bahkan menghormatiku sejak kamu tiba di sini? Bagaimana dengan hukum kota Blackburn? Ah! Inspektur Miller menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang. Jejak telapak tangan merah terang terlihat jelas di wajahnya. Bab 3875. Kerumunan terdiam. Turis ini agak terlalu sombong. Inspektur Miller sudah menyerah. Tapi dia masih mencoba mengeksploitasinya. Ini sungguh mengerikan. Inspektur Miller tersandung dari tanah. Dia tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Harvey York ketika dia menatap matanya lagi. Dia mendidih karena marah. Jangan berani-berani melewati batas. Nak, seru Inspektur Miller kesal. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Inspektur Miller. Kamu harus tahu kapan harus mengakui kesalahanmu. Bagaimana kamu tidak mengerti konsep yang begitu sederhana? Inspektur Miller mengepalkan tinjunya sambil mengertakkan gigi. Dia ingin menembak Harvey saat itu juga. Tetapi tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukan itu. Saya minta maaf. Secara alami. Dia tidak takut pada Harvey. Dia sebenarnya takut pada Inspektur Files. Dia tidak akan berani melawan Harvey karena memang begitu. Setelah mendengar permintaan maaf tersebut, Harvey melangkah maju sebelum menepuk wajah Inspektur Miller. Pergi. Inspektur Miller terhuyung-huyung keluar dari tempat itu bersama para inspektur lainnya. Mereka jelas menunjukkan ekspresi muram di wajah mereka saat mereka pergi. Kerumunan menjadi lamban seketika. Mereka tidak pernah menyangka Harvey dan yang lainnya benar-benar memiliki kekuatan sebesar ini.
Mereka tidak hanya mengusir Inspektur Miller, tetapi Harvey juga berhasil menempatkan beberapa tamparan sebelum itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki latar belakang yang mengesankan. Tapi tidak peduli seberapa kuat kamu sebenarnya. Tidak peduli siapa yang mendukungmu di belakangmu. Dukungan kami 100 kali lebih kuat dari dukunganmu. Kamu mati karena menentangku. Apakah begitu? Apakah Anda tidak takut saya menghancurkan rumah sakit dengan satu panggilan telepon? Jawab Harvey. Kamu ingin menghancurkan rumah sakit. Anda berbicara besar. Aku akan memberimu itu. Suara menghina bisa didengar pada saat ini. Dan siapa kamu? Tuan Muda Patlow. Ekspresi Nelly Patlow langsung lega setelah mendengar kata-kata itu sebelum berbalik untuk melihat sekelompok orang di belakangnya. Waktu yang tepat. Tuan Muda Patlow. Anak ini telah menyebabkan masalah di sini sepanjang waktu. Dia tidak hanya menyakiti orang-orang kami. Dia bahkan ingin menghancurkan seluruh rumah sakit. Anda perlu membantu kami. Seorang pemuda tampan dengan sikap ramah berjalan keluar dengan rombongan belasan orang. Rainbell dan yang lainnya berteriak serempak saat melihat wajah pria itu. Tuan Muda Patlow. Pria muda itu membelai Rain sebelum menyipitkan mata melihat pemandangan di depannya. Ini Gael Patlow. Nak. Dia dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Kamu tidak akan berani melawannya. Nelly dipenuhi dengan keberanian saat dukungannya datang. Dia dengan bangga menunjuk Harvey tanpa ragu pada saat itu. Tuan Muda Patlow adalah pemegang saham rumah sakit dan juga saudara laki-laki saya. Jika Anda melawan Tuan Muda Patlow, Anda juga akan melawan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Apa hakmu untuk melawan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan? Mereka juga tidak akan berbicara denganmu tentang sajak atau alasan. Jadi, berlutut saja. Sikap arogan Nelly terlihat sepenuhnya. Rain dan yang lainnya mengangkat kepala. Mereka akhirnya merasa lega ketika seseorang melangkah untuk mereka. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat dan berpengaruh Harvey, dia harus berlutut di Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Bahkan pemerintah kota Blackburn tidak punya pilihan selain memberi hormat kepada organisasi tersebut. Harvey hanyalah orang luar. Apa haknya untuk pamer di depan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan? Bab 3876. Gael Patlow. Harvey York dengan tenang tersenyum pada Nelly Patlow. Dia pemegang saham utama Anda dan dukungan terbesar Anda. Itu benar. Apakah kamu sudah takut? Kamu lebih baik berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih sekarang. Biarkan saya mematahkan kaki Anda. Dan ganti rugi 1,5 juta. Hanya dengan begitu saya akan mempertimbangkan untuk meminta Tuan Muda Patlow untuk membiarkan Anda hidup. Jika tidak, kalian semua akan mendapatkannya. Nelly menunjukkan ekspresi menghina. Dia pikir Harvey benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan Tuan Muda Patlow dan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Tuan York, Tuan Muda Patlow adalah talenta terbaik dari Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Ayahnya adalah wakil pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Dia agak merepotkan untuk dihadapi. Harvey hanya mengangguk dengan senyum di wajahnya. Tidak masalah. Lagi pula mereka hanya badut. Hanya badut. Nelly mendengus dingin setelah mendengar kata-kata Harvey. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah kamu tahu siapa kami? Ini adalah putri dari wakil pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kota Blackburn. Ini adalah talenta terbaik organisasi. Dan ini adalah siswa pertukaran yang dikirim Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan. Tidak hanya kami petarung yang sangat terampil, tetapi otoritas kami juga sangat besar. Beraninya anak kecil sepertimu menyebut kami badut. Sekelompok orang melangkah maju ketika mereka dengan jijik memelototi Harvey dengan seringai dingin. Kau mengacau. Nak. Kamu masih akan membayar mahal bahkan jika Anda tidak mati karena ini.
Secara alami, orang-orang itu sudah merencanakan untuk melakukan apapun yang mereka suka pada Harvey dan yang lainnya seperti ikan di atas talenan. Beberapa wanita cantik dengan jijik memandang Harvey, mengira dia adalah pria bodoh dengan keinginan untuk mati karena memprovokasi tokoh-tokoh terkemuka. Bahkan sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, Tuan Muda Patlow melangkah maju sebelum dia menunjukkan senyum main-main. Dia menilai Harvey sebelum menepuk kepalanya. Dia secara alami tahu siapa Harvey. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kamu Harvey York. Nelly akan terus menghina Harvey sebelum dia membeku. Anda kenal pria ini? Tuan Muda Patlow. Tanya Nelly secara naluriah. Tentu saja. Kenapa tidak? Gael menunjukkan senyum tipis. Nona Kop mengundang seniman bela diri ahli ini jauh-jauh dari negara H. Tidak hanya dia sangat ahli, tapi identitasnya juga sangat besar. Orang biasa bahkan tidak berhak menantang otoritasnya. Direktur Patlow. Demi hubungan saya dengan Sir York, mengapa Anda tidak membiarkan saya saja yang menangani ini? Nelly membeku sebelum dia mengangguk ringan sambil menunjukkan pandangan aneh ke arah Harvey. Dia tidak menyangka bahwa Harvey memiliki koneksi dengan seseorang dari salah satu keluarga besar Laut Selatan. Teman-teman Gael semuanya menunjukkan ekspresi lucu di belakangnya. Jelas, mereka juga mendengar cerita tentang Harvey dari Gael. Bagaimana dengan ini, Tuan York? Gael menunjukkan ekspresi pahit. Karena kamu menyebabkan banyak masalah dan melukai begitu banyak orang di sini. Sudah sepantasnya meminta kompensasi darimu, kan? Anda bahkan menghina Direktur Patlow di sini karena tidak bermoral. Seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk merendahkan diri di hadapannya sebagai permintaan maaf. Bayar $150.000 dan merendahkan diri di depannya. Dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Apakah ini terdengar bagus untukmu? Bab 3877. Harvey York dengan tenang tersenyum sebelum menilai Gael Patlow. Bagaimana jika aku tidak menyukainya? Kamu berani menentang niat baikku. Gael menunjukkan tatapan main-main. Seolah sedang bermain kucing dan tikus dengan Harvey. Dia ingin Harvey menolak tawaran itu sejak awal. Kalau begitu aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja demi Nona Kop. Reputasiku akan benar-benar hancur jika aku melakukannya. Nelly dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik setelah mendengar kata-kata itu. Dia masih pamer di depan Tuan Muda Patlow. Dia benar-benar berdiri di hadapan kematian sekarang. Kamu masih belum mundur setelah Tuan Muda Patlow memberimu jalan keluar. Lidahmu yang tajam pasti akan merugikanmu. Gael melambaikan tangannya sebelum selusin orang berjubah berjalan dari belakang. Setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi galak di wajah mereka ketika mereka menghunus pedang mereka. Nelly, Rain, dan yang lainnya tertawa kecil saat melihat pemandangan itu. Gael menunjukkan ekspresi arogan, seolah dia adalah raja dunia. Patahkan kakinya, buat dia berlutut. Seru Gael sambil melambaikan tangannya dengan dingin. Jika dia menolak, segera bunuh dia. 4 murid dari aliansi seni bela diri melangkah maju sebelum mengarahkan ujung pedang mereka ke arah kepala Harvey. Seseorang bahkan mengeluarkan tongkat bisbol, siap mematahkan kaki Harvey. Tatapan Julian York menjadi dingin. Dia ingin melangkah untuk Harvey saat ini. Tapi Harvey melambaikan tangannya. Dia dan Julian benar-benar baik-baik saja dengan berkelahi. Tapi alangkah buruknya jika Irene Johnson dan Ellen Moreno diseret ke dalam pertarungan. Dia sama sekali tidak ingin melihat hal seperti ini. Saya penasaran. Harvey melangkah maju sambil mengabaikan pedang yang diarahkan tepat ke arahnya. Apakah kamu mencoba mendatangiku untuk insiden keluarga Kop? Atau apakah kamu membawaku keluar karena ini wilayahmu? Apakah ada perbedaan? Gael menunjukkan senyum tipis. Tentu saja. Jika kamu melakukan ini karena cemburu, aku akan menertawakanmu karena naif.
Jika Anda berjuang untuk wilayah Anda, setidaknya saya akan memuji Anda karena memiliki keberanian. Jawab Harvey. Kecemburuan. Keberanian. Gael hanya terkekeh. Ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kemudian, Gael melambaikan tangannya. Patahkan kakinya. Berhenti membuang-buang waktu. Cobalah jika kamu berani. Langkah kaki yang cepat terdengar sebelum suara yang menyenangkan namun jauh bergema dari belakang. Beberapa murid mencoba memblokir jalan. Tetapi mereka dengan kejam disingkirkan. Kerumunan tidak punya pilihan selain memberi jalan. Seorang wanita muda yang ramping dan tampak anggun bisa menjadi pelihat berjalan keluar. Beberapa bawahan terpercaya mengikuti di sampingnya. Dia tidak lain adalah nyonya keluarga Cobb, Katie Cobb sendiri. Katie langsung menatap Harvey. Dia menghela nafas lega setelah memastikan bahwa dia masih utuh. Gael mengernyit. Kenapa kamu di sini? Katie. Nelly berdiri membeku. Nona Cobb. Nona Cobb. Sapa yang lain serempak. Katie benar-benar mengabaikan yang lain dan berjalan menuju Harvey dengan ekspresi dingin. Kudengar kau berencana mematahkan kaki priaku, kata Katie sambil memelototi Gael. Kamu masih belum berlutut. Segera minta maaf. Siapa yang bahkan memberimu hak? Bab 3878. Prianya. Suara Katie Cobb terdengar lemah. Tetapi semua orang benar-benar terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, identitas Katie sangat besar. Keluarga Cobb sudah tidak kuat lagi. Tetapi otoritas mereka masih terlihat jelas. Dan sebagai pemimpin rumah kepala keluarga Cobb saat ini dengan dukungan Dean Cobb, kekuatan prianya juga luar biasa. Selain keluarga Lee dan keluarga Moreno, tidak ada seorang pun di Blackburn City yang berani melawan Harvey saat dia dilindungi oleh Katie. Identitas Gael Patlow cukup unik. Dia adalah putra dari wakil pemimpin aliansi bela diri kota Blackburn. Tapi dia tidak akan bisa mengalah jika Katie bersikeras membela Harvey juga. Kecuali jika keluarga Cobb benar-benar runtuh dan ditelan seluruhnya oleh pasukan kota Blackburn. Kekuatan Katie akan tetap ada. Lebih penting lagi, Gael selalu memperlakukan Katie sebagai seorang wanita impian sejak dia mengejarnya untuk waktu yang lama. Dia mendidih karena marah ketika mendengar kata-kata Katie saat itu. Nona Cobb, seru Gael sambil maju selangkah. Kita berdua tahu dari mana bajingan ini berasal. Kau bertindak sejauh ini hanya untuk melindunginya. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Kamu juga harus tahu siapa dirimu. Anda akan menempatkannya dalam bahaya besar karena mengumumkan ini secara publik. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tentu saja. Jawab Katie dingin. Harvey adalah pria saya. Dan itulah satu-satunya kebenaran yang ada. Siapapun yang mencoba menyentuhnya harus melewati mayatku terlebih dahulu. Apakah kamu ingin mencoba? Wajah Gael langsung menjadi gelap. Jangan coba melewati batas hanya karena kau tahu aku tertarik padamu. Katie. Kamu tidak bisa melindungi pria ini sendirian. Tamparan. Katie menunjukkan ekspresi dingin ketika dia menamparkan Gael ke tanah. Apa kamu yakin akan hal itu? Mari kita uji. Oke. Kamu. Gael menutupi wajahnya saat dia terhuyung ke belakang. Dia tidak menyangka Katie akan menamparkan wajahnya hanya untuk melindungi orang asing secara acak. Tamparan. Katie mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan. Apakah kamu akan menelan kata-katamu? Cukup. Katie. Seru Gael dengan marah. Tamparan. Katie terus menamparkan Gael. Darah terlihat merembes keluar dari sudut mulutnya saat ini. Siapapun yang melawan Harvey di Blackburn City akan dianggap sebagai musuh kakek saya, Dean Cobb, dan saya. Bukan hanya kamu. Bahkan keluarga Lee dan keluarga Moreno berhak menentangnya. Aku bilang begitu. Gael sangat tidak percaya sementara seluruh wajahnya bengkak seperti babi. Kerumunan membeku setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang tahu siapa Katie.
Tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia akan membela Harvey selama masa-masa sulit bagi dia dan keluarganya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey penting baginya. Harvey terkejut bahwa Katie akan sekuat ini. Tetapi dia segera menganggap ini normal juga. Nelly dan yang lainnya dipenuhi amarah. Mereka tidak pernah menyangka akan merepotkan seperti ini hanya untuk berurusan dengan Harvey sendirian. Bab 3879. Gael Patlow merasa sangat malu saat dia menggertakkan giginya. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik, Katie Cobb. Pada titik ini, kakekmu tidak berbeda dengan orang cacat. Posisimu sebagai pemimpin rumah kepala mungkin tidak akan bertahan lama. Kamu hanya berhak mengatakan semua ini karena ada banyak orang yang mengejarmu sekarang. Keluarga Cobb juga tidak cukup berani untuk mengeluarkanmu dari keluarga. Jika semua yang Anda katakan menyebar, tanpa dukungan tuan muda itu, otoritas macam apa yang akan Anda pegang dalam keluarga? Menurutmu berapa lama kamu bisa terus memasang fasad ini? Apakah kamu yakin bisa menjaga orang ini tetap aman? Gael sangat marah. Tapi dia masih bisa tetap tenang. Dia tidak akan percaya bahwa Katie akan membuang keselamatan keluarganya karena seorang pria. Bagaimanapun, ini sama sekali bukan tentang rasa takut. Ini tentang nilai. Aku akan mengatakan ini sekarang dan mengatakannya lagi di masa depan, seru Katie dengan dingin. Bahkan jika seluruh keluarga Cobb ada di sini, saya akan tetap memberi tahu semua orang. Harvey itu pria saya. Dan mereka harus melalui saya untuk mendapatkannya. Kamu, Gael mendidih karena marah saat dia menggertakkan giginya. Yang dia rasakan saat itu hanyalah kemarahan yang bercampur dengan kecemburuan. Dia hanya seorang pria dari negara H. Kenapa kamu begitu tertarik padanya sejak awal? Seru Gael dingin. Bahkan jika kamu tidak ingin menikah dengan siapapun, setidaknya temukan kambing hitam yang lebih baik dari itu. Apakah kamu pikir kami akan percaya kamu memiliki pria yang tidak berguna ini? Nelly Patlow tidak tahan lagi melihat pemandangan itu. Saya tidak tahu mengapa Anda melindungi pria ini, Nona Cobb. Serunya setelah maju selangkah. Tapi dia harus membayar karena menyebabkan masalah di rumah sakit. Kau yakin ingin mengambil tanggung jawab ini? Apakah kamu bahkan mengerti konsekuensinya? Tamparan. Katie mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Nelly. Menyingkir. Apakah Anda berbicara kepada saya tentang tanggung jawab dan konsekuensi? Apakah kamu bahkan punya hak untuk melakukan itu? Nelly dipenuhi amarah saat dia menutupi wajahnya. Kamu memukulku. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak bisakah aku? Saya milik salah satu keluarga besar Laut Selatan. Apa menurutmu kita hanya sasaran empuk hanya karena kita diam saja? Katie tertawa dingin sebelum menamparkan Nelly lagi. Wajahnya merah padam saat dia menunjukkan tatapan dendam. Tapi dia masih tidak bisa melawan. Seperti yang dikatakan Katie, dia masih milik keluarga Cobb. Kecuali keluarganya runtuh, kentang goreng kecil seperti Nelly tidak akan memiliki peluang melawan Katie di tempat seperti Blackburn City. Ini adalah dunia yang sah. Nona Cobb, kami berbicara sebab di sini, kamu sembarangan melindungi penjahat yang akan menimbulkan masalah bagi keluargamu. Seru siswa pertukaran Aliansi Bela Diri Laut Selatan. Sebagai siswa Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan, aku harus mengutuk perilaku kejimu. Bahkan jika Elder Cobb bangun sekarang, dia tidak bisa menjaga keamanan seluruh keluargamu. Kamu lebih baik berhenti selagi masih bisa. Tamparan. Katie langsung menamparkan siswa pertukaran itu tanpa memperhatikannya. Harvey menunjukkan kekaguman di wajahnya saat melihat pemandangan itu. Seperti yang diharapkan dari kepala gang Laut Selatan. Orang biasa tidak akan bisa dibandingkan dengan dominasi seperti itu. Bab 3880. Gael Patlow menunjukkan ekspresi yang mengerikan ketika Katie Cobb benar-benar menganiaya siswa pertukaran itu.
Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan melawan Harvey York hari itu. Aku mengaku kalah, Harvey. Tapi selalu ada banyak waktu. Wanita ini tidak bisa melindungimu selamanya. Aku ingin melihat berapa lama kamu akan bertahan seperti ini. Dia memelototi Harvey sambil terkekeh dingin. Lalu perlahan pergi. Nelly Patlow dan yang lainnya mencemooh. Orang luar ini mengira dia mengesankan hanya karena dia dipelihara oleh wanita itu. Lagi pula selalu ada waktu baginya untuk mengalami nasibnya. Tunggu. Harvey angkat bicara setelah lama terdiam. Apakah saya mengatakan bahwa salah satu dari Anda dapat pergi? Aura tak terlihat Harvey bisa dirasakan menyelimuti seluruh tempat. Dia tahu akan lebih baik jika dia membuat Kathy melindunginya. Tapi dia akhirnya berhasil mengetahui situasinya sambil mendengarkan dari samping. Menilai dari caranya melakukan sesuatu. Dia tidak akan membiarkan Kathy menderita demi keuntungan pribadinya. Semua orang menunjukkan tatapan aneh ketika mereka melihat Harvey keluar. Para dokter dan perawat menutupi mulut mereka. Kaget dengan tindakan Harvey. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar gila. Kathy akhirnya membelanya melawan sosok terkemuka seperti Tuan Muda Patlow. Namun dia masih melakukan hal-hal seperti ini. Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Gael berhenti di jalurnya sebelum dia mengerutkan kening. Apalagi yang kamu mau? Aku sudah mengaku kalah. Harvey menyilangkan tangan dan melangkah maju. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Anda mengambil uang saya bahkan tanpa merawat pasien dan kemudian menyalahgunakan otoritas Anda untuk mengambil keuntungan dari orang banyak. Anda bahkan mencoba menjebloskan saya ke balik jeruji besi dan memaksa saya berlutut dengan mematahkan kaki saya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan memberiku pernyataan tentang ini? Apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Jika bukan karena Nona Cobb, jika aku hanya seorang turis biasa, aku akan diseret oleh kalian tanpa cara untuk melawan sekarang. Bukan. Aku sama sekali bukan pahlawan. Aku hanya berpikir bahwa kalian harus diberi pelajaran. Aku akan membuatmu membayar untuk menipu uang dari kantong orang. Itu sebabnya aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai ini selesai. Harvey tersenyum hangat. Tetapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Gael dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Katia membeku. Dia ingin menghentikan Harvey. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap diam. Dia ingin bertanggung jawab atas situasinya. Tetapi dia menghentikan dirinya sendiri ketika Harvey ingin menghadapinya sendiri. Selain itu, dia mengerti apa yang coba dikatakan Harvey. Harvey tidak hanya membela dirinya sendiri saat ini. Dia membela setiap orang dari negara H yang dimanfaatkan di negara ini. Dia ingin orang-orang itu mengerti bahwa orang-orang dari negara H bukan hanya sasaran empuk untuk dimangsa. Hanya dengan memberi mereka pelajaran yang tepat mereka akan berpikir dua kali sebelum melawan warga negara H. Namun, Gael sama sekali tidak merasakan hal yang sama. Dia langsung menunjukkan ekspresi sedingin es setelah mengukur Harvey sebentar. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.